Sering catok dan semir rambut bikin rambut rusak kan? Ngaruh nggak sih kalau kita pakai sampo khusus gitu? Hai, kembali bersama dengan Dr. Jessica. Welcome back to my channel. Untuk bisa mengatasi masalah catok dan semir rambut ini, kita harus tahu bagaimana cara mereka merusak rambut supaya kita bisa mencegah kerusakan itu. Catok rambut itu kan alat pemanas, dimana kita tahu suhu panas itu bisa membuka kutikula yang melindungi batang rambut. Dan kalau kutikulanya dibiarkan terbuka, rambut pasti rusak. Tapi kalau mau styling rambut sih, memang kutikulanya itu harus dibuka supaya panasnya ini bisa sampai ke kortek rambut dan korteknya itu bisa dibentuk sesuai keinginan, mau dilurusin atau dibikin keriting. Masalahnya kutikula yang terbuka itu membuat rambut menjadi kering karena kutikula ini yang menjaga kelembapan alami rambut. Dan batang rambut yang kering itu pasti rapuh dan mudah patah. Kutikula yang terbuka juga bikin rambut tampak kusam karena dia tidak bisa memantulkan cahaya dengan baik ya. Dan kutikula yang terbuka juga membuat rambut bercabang karena kutikula itu sejenis segel yang mengikat untayan-untayan rambut. Kalau segelnya ini lemah, rambutnya ini jadi terurai, makanya jadi tampak bercabang. Rambut yang bercabang itu pasti rapuh dan tidak sehat. Intinya kutikula yang terbuka itu merusak rambut. Nah, sama halnya dengan semir rambut. Pigmen yang memberi warna rambut itu terletak di korteks rambut. Nah, untuk bisa diubah warna pigmennya oleh zat warna semir itu, dalam penyemiran itu ada zat yang bisa membuka kutikula sehingga zat warnanya itu bisa menembus kortek dan mengubah warna pigmennya. Kalau kutikulanya dibiarkan terbuka, ujung-ujungnya rambut yang udah disemir itu jadi kering, terus rusak juga kan? Kalau untuk mengatasi masalah catok rambut, ada sih produk perawatan rambut yang melindungi rambut itu dari pemanas, yaitu dia mengandung silikon yang resisten terhadap panas. Tapi jujur aja menurutku silikon ini nggak banyak membantu karena dia kan tugasnya untuk menutup pori rambut, menutup tempat kutikula yang terbuka itu. Jadi melindungi kelembapan dari batang rambut atau kortek ini. Memang sih bisa lumayan melindungi karena dia menggantikan tugas kutikula yang harusnya nutup. Tapi dia tidak membetulkan kutikula yang terbuka. Artinya lama-lama rambut ini akan tetap kusam dan bercabang. Selain itu silikon yang digunakan terus-menerus ini bisa menimbulkan dua masalah. Pertama, dia bisa menumpuk di rambut, di mana produksi sisa itu sangat cepat untuk mengikat kotoran, jadi rambutnya ini cepet banget kotor. Oke lah, tinggal keramas, bersih. Tapi masalah kedua adalah dia mengurangi jumlah minyak alami rambut, sehingga lama-lama rambutnya kering juga, karena kan dia ada di situ ya, ada di bawah kutikulanya. Sementara yang di bawah kutikula itu harusnya menyimpan untuk minyak alami dari rambut yang menjaga kelembapan rambut. Nah, karena tempatnya itu digantikan, makanya rambutnya kekurangan minyak alami jadi kering juga. Jadi misalnya kita sering pakai silikon supaya rambut kita ini terlindungi dari berbagai catok dan alat pemanas itu, masih oke. Terus kita mau bersihin silikon yang numpuk dong. Bisa aja, caranya dengan keramas menggunakan clarifying shampoo. Jadi memang clarifying shampoo ini untuk membersihkan segala produk sisa yang menempel di rambut kita dan bisa juga klorin kalau yang suka renang, dimana segala produk sisa itu intinya akan membuat rambut kita kering. Kayaknya ajaib banget ya ini shampoo. Tapi sebenarnya clarifying shampoo ini banyak mengandung zat kimia keras seperti sulfat, di mana sulfat itu merupakan surfaktan anion yang bersifat basa. Jadi dia membuka kutikula dan memang sifatnya membuka kutikula ini tujuannya supaya bisa membersihkan produk sisa perawatan rambut atau kotoran apapun sampai ke dalam. Tapi kalau membuka kutikula terus gak dibalikin nutup, ya akibatnya rambut kering dan rusak juga kan. Selain itu, sulfat itu bisa mengikat zat warna semir yang ada di kortek rambut. Jadi kalau habis semir rambut terus keramas pakai clarifying shampoo ini, bisa cepet banget pudar itu warna semirnya. Jadi kalau mau warna semirnya awet, jangan sekali-sekali keramas pakai clarifying shampoo. Tapi kalau ingin membersihkan tumpukan sisa produk perawatan rambut,
ya clarifying shampoo ini perlu, tapi cukup 1 bulan sekali. Tergantung sih seberapa sering kita pakai produk perawatan rambut. Kalau misalnya kita sering banget styling pakai silikon, atau bahkan atlet renang yang dia 3 kali seminggu renang, itu kan banyak kaporitnya ya, banyak klorin nempel di rambut, itu juga termasuk produksi sisa yang merusak rambut. Nah, itu bisa keramas pakai clarifying shampoo sampai seminggu sekali. Jadi kalau ingin merawat rambut semir atau rambut yang sering dicatok, pakailah sampo khusus yang mengandung surfaktan kation. Kation itu ion positif. Kan rambut kita yang kering ini cenderung berion negatif. Jadi kalau positif sama negatif kan cocok ya. Kutikulanya ini bisa agak menutup, walaupun dia nggak bisa kembali nutup rapat seperti semula, karena kutikula yang udah terbuka dan berantakan itu sangat sulit untuk kembali seperti semula. Tapi yang jelas, nggak bikin kutikulanya tambah buka aja lah, walaupun sampo dengan surfaktan kation ini tidak membersihkan seefektif surfaktan anion. Dan karena tadi kutikulanya sedikit membuka, nggak bisa nutup rapat, berarti kan ada resiko nih rambutnya tambah kering. Nah, kita bisa tambahin minyak rambut yang mengandung berbagai ekstrak tumbuhan alami seperti coconut oil, jojoba oil, dan argan oil atau sebagainya itu. Bisa juga kita kasih sampo protein supaya batang rambut kita ini kuat. Jadi intinya kalau kita sering styling rambut yang sifatnya itu membuka kutikula, yang bikin rambut kita kering itu, ya kita harus merawat rambut kita supaya kutikulanya nggak tambah buka, dan kita jaga kelembapan dari rambut ini dengan cara pakai sampo yang non sulfat atau yang pakai surfaktan kation, dan beri minyak rambut yang mengandung berbagai natural oil. Sekian video dari aku, semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa klik like, subscribe, share video ini ke teman-teman kalian, dan berbagi pendapatlah dengan cara DM aku di Instagram. See you next time, bye!